surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini diturunkan di Makkah, artinya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sebagaimana pada umumnya surat-surat yang Makkiyah itu menekankan pembahasan mengenai keesaan Allah dan hari kiamat, balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia ketika kita dibangkitkan kembali. Allah banyak menceritakan tentang situasi di hari kiamat ketika kita dibangkitkan. Ada kalanya di antara kita, ada kalanya masuk ke surga dan ada kalanya masuk neraka. Namun sebelum itu Allah juga memberitahukan kejadian hancurnya alam raya yang kita tinggali ini, alam dunia. Jadi ada 7 alam yang masing-masing alam itu dilengkapi dengan langit dan bumi. Langit itu artinya space, ruang. Ruang dibutuhkan karena ada bumi. Bumi itu artinya materi. Jadi kalau disebut bumi, itu bukan hanya bumi yang kita tinggali ini saja, tapi semua planet-planet. Jadi semuanya itu secara umum namanya ard, al-ard. Cuma yang kita tinggali, karena kita tahunya yang ini, maka penyebutan ard yang kita tinggali ditambah dengan al-ard, al-ma'rifat, ya. Itu kalau dalam bahasa lain, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab, karena matahari hanya satu, maka disebutnya the sun. Tapi apakah di alam raya ini hanya satu matahari? Kan banyak, karena setiap galaksi mempunyai matahari. Tapi yang kita tahu matahari ya yang itu yang terbit dari timur terbenam di barat, maka itu dikasih the itu yang untuk menunjukkan bahwa bendanya itu definite. Definite itu artinya tertentu. Definite artinya tertentu, bahasa Arabnya ma'rifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab the itu pakai al, ya. Jadi Allah menciptakan alam raya ini ada 7 pasang, masing-masing terdiri dari langit atau ruang, al-ard, dan juga planet-planet. Nah, yang hancur nanti adalah yang kita tinggali ini, alam raya yang kita kenali ini, yang galaksi di sini. Adapun alam yang lain, yang 6 yang lain Allah tidak menceritakan kecuali hanya 1, yaitu alam yang kita sebut akhirat. Allah kenapa menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada 7, tapi yang dibahas hanya 2, yaitu alam yang kita tinggali ini, 1 lagi alam akhirat. Yang 5 lagi tidak pernah dibahas, tapi Allah menyebutkan 7 di berbagai ayat, berbagai surat itu disebut 7. Nah, berarti pasti 7. Cuma yang diceritakan oleh Allah hanya 2. Kenapa? Yang relevan. Yang relevan dengan kita. Yang 5 itu nggak relevan, nggak usah dipikirin. Ya, itu artinya Allah mendidik kita. Kita berpikir itu yang relevan, yang dekat dengan kita. Mencari ilmu itu nomor 1 yang paling relevan, yaitu kita setiap hari harus sholat 5 kali. Maka ilmu yang paling mendasar ya ilmu bagaimana kita mengesahkan Allah, baik itu dari pola pikir maupun dari tindak laku kita, perilaku kita, termasuk ibadah ritual, ya. Jadi ilmu yang kita pelajari yang relevan-relevan saja. Apakah di Mars itu ada kehidupan? Alah, itu nggak relevan. Kita memikiri tentang syarat rukun sholat saja belum tuntas, ngapain mikirin Mars gitu. Nah, jadi Allah mengajari kita mikir yang relevan. Nah, di surat ini Allah menceritakan tentang kejadian pada saat
alam yang kita tinggali ini hancur. Kehancuran itu dimulai dengan terbelahnya langit. Ketika langit itu terbelah, karena volumenya asalnya besar, kemudian diperkecil melalui mengalami contraction. Contraction itu volumenya asalnya besar menjadi mengecil. Nah, kalau dalam Al-Quran istilahnya sekarang ini alam raya yang kita tinggali itu sedang makin lebar, makin luas. Ya, makin lebar, makin luas. Kok begitu? Ya, orang berteori bahwa alam raya ini terdiri dari berbagai galaksi yang satu dengan yang lain itu setiap saat makin menjauh. Kalau mereka makin menjauh berarti langitnya makin luas. Jadi the skies are expanding. Ya, langit itu, ruang ini expanding, makin luas. Di dalam Al-Quran disebut wa inna lamusi'un, kami sedang memperluas. Jadi was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, kami membangun langit ini dengan kekuasaan dan kami masih memperluas. Jadi kalau teori bahwa galaksi itu makin jauh itu sejalan dengan pengertian wa inna lamusi'un. Tentu kita sebagai orang beriman, firman Allah lebih tepat, lebih benar dibanding dengan teorinya manusia. Kan manusia belum pernah pergi ke galaksi yang lain, hanya berteori saja dengan cara mencoba restrukturisasi, dimulai dari bagaimana, terus kemudian sekarang dilanjutkan, nanti sekarang ini berarti masih makin luas. Kita berpegang pada firman Allah karena dialah yang menciptakan alam, maka yang paling mengetahui tentang alam ini ya yang menciptakan. Maka jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan sains. Tidak. Kalau ada yang tidak cocok, yang salah sainsnya, teorinya. Karena sains itu dibangun, diteliti oleh manusia, penelitiannya itu terbatas, ilmunya juga terbatas. Jadi kita pegang Allah lah yang selalu benar. Nah, karena alam raya ini sekarang makin meluas, makin membesar volumenya, suatu saat nanti perluasan itu akan berhenti. Innallaha yumsikus samawati wal ard. Allah itu yang menahan supaya langit dengan isinya itu tidak hancur, tidak bintang-bintang tidak runtuh. Itu yang mencegah supaya tidak runtuh Allah. Suatu saat itu perluasannya itu akan berhenti, akan berhenti. Yang menghentikan siapa? Allah. Karena sudah berhenti, nanti apakah berhenti seterusnya? Tidak, karena sekarang ini ketika makin meluas itu didorong kalau teori kita didorong dengan ledakan dahsyat yang kita sebut Big Bang. Big Bang itu kita sementara ini kita akui masih relevan dengan Al-Quran. Ya, kalau nanti ternyata teori Big Bang itu salah, yang salah teorinya itu, Qurannya tetap benar. Ya. Allah menyebut di dalam Al-Quran, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa bumi dan langit itu dulu satu kesatuan, kemudian dipisah, fafataqnahuma, kami pisah. Nah, pisah ini kalau orang-orang berteori pemisahnya dengan Big Bang, dengan ledakan. Nah, itu sementara kita menganggap teori Big Bang masih relevan dengan firman Allah. Nanti kalau ada pergeseran, yang kita pegang tetap firman Allah. Saya sudah berkali-kali menyebutkan bagaimana langit dan bumi dulu tidak ada. Kalau secara matematika tidak ada itu kita simbolkan dengan nol. Nol itu tidak ada.
Bagaimana nol ini menjadi ada? Dibelah saja, dibelah, yaitu plus dan minus. Plus dan minus. Saya dulu ketika belajar matematika, ilmu pasti begitu, kok ada minus sih? Minus 10. Minus itu ada apa enggak sih? Ya sama dengan kita mengatakan sinar yang terang. Ada terang, ada gelap. Gelap itu ada enggak sih? Ada. Jadi gelap itu apa? Ketika tidak ada sinar. Jadi terang itu kalau ada sinar, gelap itu kalau tidak ada sinar. Gelap itu ada nggak? Ada. Nah ini ibaratnya plus dan minus. Ada sinar, tidak ada sinar, ya. Ada plus, tidak ada minus. Nah, alam raya ini dibuat oleh Allah melalui pembelahan. Dengan pembelahan ini, maka kalau kita simpulkan, satu sisi itu plus, satu sisi minus. Minus dan plus ini jumlahnya mesti sama. Dan Allah menjaga angka ini selalu seimbang. Angka ini selalu seimbang. Padahal alam raya ini bergerak terus. Ya, bergerak, tapi selalu dibuat oleh Allah seimbang. Contoh yang paling gampang, kalau ada awan itu ada satu kelompok awan. Masing-masing awan ini membawa listrik plus dan minus. Kalau yang satu terlalu banyak plusnya, yang satu terlalu banyak minusnya, ini nggak seimbang. Maka listrik itu akan melakukan loncatan. Yang plus memberi kepada yang minus dan sebaliknya. Loncatan ini kita sebut kilat, lightning. Lightning itu sebenarnya lompatan energi. Jadi itu cara Allah menjaga keseimbangan. Kalau ada negara yang adikang-adikung berbuat seenaknya sendiri, negara-negara lain dianggap kecil, diserbu dan sebagainya, itu berarti dia sedang plus. Nanti suatu saat plusnya itu akan diseimbangkan oleh Allah. Kita tinggal tunggu kapan Amerika akan hancur. Nah, karena itu berarti Amerika sedang menyalahi hukum keseimbangan. Keseimbangan itu memang dibuat oleh Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah membuat langit itu di atas dan Allah meletakkan mizan. Mizan itu keseimbangan. Nah, semua yang ada di alam raya itu harus mengikuti hukum keseimbangan. Maka kalau kita tidak mengikuti hukum keseimbangan, kita hancur. Suami istri tidak adil, ada pihak apakah suami atau yang istri yang mengeksploitasi, pasti keluarganya hancur, pasti hancur. Suatu negara kalau presidennya itu memperlakukan rakyatnya tidak adil, kelompok tertentu kalau berbuat salah kecil saja dihukum lama, tapi kelompok yang lain bersalah besar pun tidak diproses atau hukumannya ringan. Ini perlakuan tidak adil. Kalau ada presiden memperlakukan rakyatnya seperti itu, pasti hancur. Apakah hancur kekuasaannya hilang, atau bahkan dia yang dihukum, dan sebagainya. Itu Allah akan menjaga keseimbangan itu. Jadi, nah suatu saat perkembangan langit ini yang makin meluas akan terhenti dan nanti akan disempit, dikontrakkan lagi. Apa itu dikontrakkan? Itu diperkecil lagi, diciutkan lagi. Nah, istilah dalam Al-Quran itu yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Allah, langit itu kan nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat langit karena langit itu ruang, kita nggak bisa lihat ruang. Wah, ini ruangan ini luas. Yang kita katakan luas apanya? Batasan-batasannya itu jauh. Ruangannya luas, mana ruang? Kita tidak bisa memberi definisi ruang itu yang mana. Kita bisa mengatakan luas atau sempit itu bukan ruangnya, tapi
batasan-batasan di mana kita berada itu jauh satu dengan yang lain. Kita menyebut ruangnya luas, tapi kita ngomongnya wah, Masjid Syuhada itu ruang ibadahnya luas. Tentu dibanding dengan masjid-masjid kecil ya, jangan dibanding dengan Masjidil Haram, Istiqlal gitu. Nah, itu yang kita sebutkan bukan ruangnya. Meskipun kita mengatakan yang luas itu ruangnya, tapi sebenarnya yang mendefinisikan luas itu bukan ruangnya, tetapi batasan-batasannya. Ya. Terus ini diperkecil, nah itu kan artinya ada ruang. Kalau kita bilang ruang itu agak sulit membayangkannya. Kalau kita gas itu kan memenuhi udara. Kalau gas ini kita tangkap, kemudian kita perkecil volumenya, kita press, maka dia akan berubah menjadi liquid, ya kan? LPG atau LNG, liquefied natural gas. Natural gas itu memenuhi udara, tapi itu bisa ditangkap, kemudian ditaruh di satu tempat, dipres menjadi makin kecil. Nah, dia mengalami perubahan bentuk menjadi liquid, cair. Ya. Jadi kalau orang mau mengekspor, kalau kita mau ekspor gas, ya dipres dulu. Setelah dipres, kemudian ditaruh di tangki, ditransportasikannya itu pakai kapal tanker khusus untuk gas yang sudah di pressure. Itu kalau bocor sedikit aja, dingin tetapi membakar. Ya. Mohon maaf ini orang-orang Pertamina yang lebih paham. Ya. Gas itu kalau dibocorkan, dia akan rasanya dingin, tetapi kita menyebutnya terbakar. Begitu ya Pak Dedang ya. Nah, itu kalau tiba-tiba dipres mendadak, maka akan terjadi keretakan udara atau gas yang ada di situ. Nah, keretakan itu menyebabkan ledakan api. Maka nanti dari kehancuran itu, karena alam raya ini makin menyempit, nah ini menjadi retak dan berapi. Nah, Allah menyebutnya idzas samaun fatarat. Ketika langit itu terbelah. Di ayat yang lain Allah menyebutnya bukan terbelah, tetapi terintasyarat, berserakan. Oh mohon maaf, di ayat kedua. Idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tasyarat. Dia berserakan bintang-bintangnya. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fadarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat. Saya kira 3 ayat ini satu rangkaian. Idzas samaa'un fadarat, ketika langit itu terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang itu menjadi berserakan. Istilah yang lain berjatuhan, ya. Berserakan, berjatuhan, sama enggak? Ketika Allah mengatakan bintang-bintang itu berserakan atau berjatuhan, Allah berbicara dari dimensi manusia. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kadang-kadang Allah menggunakan dimensi Allah sendiri sebagai pencipta, tapi kadang-kadang Allah menggunakan dimensi manusia. Kita menganggapnya apa? Saya kasih contoh. Kalau jangankan Allah, kita sedang ada di outer space, di ruang hampa sana, itu nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam. Kita nggak ada siang, nggak ada malam. Dan kita tidak mengatakan matahari terbit dari mana, begitu. Karena kita lihat dari jauh, ya kelihatannya bumi muter gitu aja. Tapi kita yang tinggal di satu titik di bumi, karena buminya itu berputar,
seolah-olah yang bergerak itu mataharinya, padahal yang bergerak itu buminya yang berputar. Lalu kita melihatnya, muncul itu mataharinya, muncul dari timur. Nah, muncul itu kita sebutnya terbit. Matahari terbit dari timur. Nah, ketika kita menyebut matahari terbit dari timur, itu dimensi kita yang tinggal di sini. Dan matahari tenggelam di barat. Mana ada tak matahari tenggelam? Ya, orang-orang agama lain suka mengejek Islam dengan menyebut Al-Quran itu mengatakan matahari tenggelam di air. Terus mereka bilang, ini lihat nih Quran mengatakan tenggelam di air. Mana ada matahari tenggelam di air? Nah, di surat Al-Kahfi, ya, itu si Dzulqarnain itu berjalan ke arah barat, disebutnya ketika dia sampai di tempat di situ ada air di mana matahari tenggelam. Itu dari dimensi kita yang ada di situ melihat seolah-olah matahari itu tenggelam di air. Enggak, tidak di situ. Jadi ini mencari titik lemah, tapi justru menunjukkan kebodohan dia karena dia tidak paham tentang kaidah-kaidah bahasa. Makanya belajar kaidah bahasa itu penting. Bisa dimulai dari kaidah bahasa Indonesia, ada parabola dan sebagainya. Itu bukan parabola, hiperbola, mohon maaf. Ada hiperbola. Itu mesti kita pahami karena kadang-kadang bahasa Arab itu juga menggunakan hiperbola gitu. Ya. Ini kelihatannya bintang-bintang itu rontok dari dimensi kita. Loh, kok matahari bintang-bintang pada rontok? Rontok itu kan konsepnya kan sesuatu atau benda-benda yang ada di atas jatuh ke bawah. Jadi kalau ke atas kita tidak bilang rontok, tapi kalau nyaman rontok jatuh ke bawah. Kok ke bawah? Matahari bintang-bintang itu ketika alam raya ini terhenti, tidak lagi menjadi makin luas, dia menyempit. Menyempit itu kan berarti planet satu dengan planet yang lain itu akan makin jaraknya makin kecil, makin pendek ya. Jaraknya itu makin pendek, makin dekat. Nah, bumi kita ini termasuk planet. Makin dekatnya kemana? Ke sumbunya, matahari. Nah, semuanya ke arah matahari. Kita melihatnya, loh bintang-bintang itu kok bergerak? Orang-orang tidak sadar bahwa buminya sendiri juga bergerak gitu. Nah, jaraknya makin dekat. Nah, karena makin dekat dilihatnya berjatuhan. Dan karena bergeraknya itu banyak berbarengan, itu dianggap sebagai runtuh gitu ya. Jadi ketika Allah menerangkan ini, Allah sedang menggunakan dimensi kita sebagai manusia. Pada saat itu karena planet satu dengan yang lain itu makin mendekat, dan yang kita tahu masing-masing planet itu mempunyai gaya gravitasi, mempunyai daya tarik. Kalau kita mau melihat daya tarik planet masing-masing itu ketika kita di laut, di tepi laut, kemudian matahari ada di atas kita. Apakah air laut itu permukaannya makin tinggi atau makin rendah? Makin tinggi apa rendah, Pak? Matahari pas posisi atas kita berada di pantai. Itu permukaan laut makin tinggi atau makin rendah? Makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Gravitasi. Karena gravitasi matahari, karena makin mendekat kita, maka air itu ditarik. Karena air ditarik, maka kita melihatnya pasang. Nah, ketika ditarik tentu ada keseimbangan. Disuplai dari mana? Dari arah yang dingin, ya, dari arah yang dingin masuk kepada yang yang panas. Itu karena makin mendekatnya planet satu dengan yang lain, maka gravitasi ini menjadi kacau, ya, menjadi kacau. Karena kacau, maka
perputaran bumi itu menjadi terganggu. Bumi asalnya berputar begini. Begitu ada tarik menarik ini, dia goyang berbalik. Goyang berbalik. Goyang itu disebutkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya, ya iyalah segoncang-goncangnya. Kita di mobil aja kalau goncang sedikit aja kita kacau kok. Apalagi bumi goncang sedikit hanya 6 skala Richter saja, kita udah pusing. Ya, pada berserakan itu benda-benda. Itu baru 6 skala Richter. Nanti ketika menjelang hari kehancuran itu skalanya nggak terhingga. Ya. Karena itu kita akan kebingungan. Nah, karena itu menjadi kacau, bahkan berputar balik, maka dari dimensi kita seolah-olah matahari terbit dari barat. Seolah-olah dari barat, bukan mataharinya pindah, bukan pindah ke barat, tapi bumi berputarnya berbalik gitu. Nah, itu sudah menjadikan awal dari kehancuran. Saat itu kalau ada orang yang dulunya banyak melakukan pelanggaran atau tidak percaya kepada Allah, terus kalau mengatakan ternyata benar kata orang-orang Islam, oh ternyata Al-Quran itu benar, aku sekarang beriman deh, iman tidak diterima lagi karena sudah ada bukti yang nyata. Jadi kalau kita mau mengembangkan iman sekarang sebelum matahari terbit dari barat, artinya sebelum terjadi kehancuran. Terus karena goncang begini, goncang itu menyebabkan laut itu menjadi muncrat ke sana kemari. Ya, jangankan goncang, di bawah itu ada gesekan lempengan saja, cek gitu, terjadi tsunami. Dan tsunami-nya itu puluhan meter tingginya, seperti di Aceh dulu. Itu baru lempengan. Kalau ini seluruh globe, ya, seluruh bulatan bumi itu goncang, setinggi apa itu? Ya. Maka dikatakan wa idzal biharu fujirat, ayat yang ketiga, ketika lautan itu muncrat. Wah, digambarkan muncrat, kalau sebesar itu, sebuahnya itu volumenya, mungkin kita kok muncrat itu biasanya kan kecil jumlahnya. Nah, itu kalau untuk ukuran alam ya segitu tuh kecil, karena bumi itu hanya bagian kecil dari alam raya ini. Ya, mari kita cari ayat-ayat yang mendukung pembahasan ini. Orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat itu bertanya, kamu bilang nanti akan ada hari kiamat, kapan? Lah, orang ini nggak sabaran. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Kenapa orang itu tidak sabarannya kok tanya kapan hari kiamat? Anak kecil, kapan aku boleh nyetir mobil? Nanti kalau kamu sudah umur 17. Kok nggak datang umur 17? Ya belum waktunya. Kok dia tidak bertanya kapan sih aku mati? Dia ditanya kapan hari kiamat itu? Hari kiamat itu lebih jauh daripada kematian. Kenapa yang ditanya itu kiamatnya, bukan kapan aku mati? Aku ingin membuktikan bahwa kalau mati itu nanti ada alam barzah. Kok nggak mengatakan begitu? Gitu. Ya. Nah, orang-orang kafir itu bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang-orang bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Lalu Allah memberikan gambaran, bukan untuk ayat ini Allah tidak menggambarkan kejadian alamnya, tapi menunjukkan kepanikan kita, kepanikan manusia yang hidup pada saat itu. Jadi kadang-kadang Allah itu menjawab pertanyaan tidak secara teorinya, tetapi yang disebutkan impactnya. Ya, impactnya apa? Impactnya itu faidha bariqal basar. Ketika suatu saat pandangan mata itu terbelalak-belalak itu kan terkagum-kagum dan dengan ketakutan bertanya-tanya
terbelalak itu kan mata kita makin lebar. Kapan sih mata kita menjadi lebar dengan sendirinya? Saya bilang dengan sendirinya karena mekanisme otomatis. Kalau orang sedang ketakutan, itu adrenalin akan keluar, makin tinggi, makin besar ketakutannya, keluarnya adrenalin akan banyak. Adrenalin itu akan masuk ke jantung. Kalau jantung ada ditambahi adrenalin, maka jantung itu akan memompa lebih keras. Memompa lebih keras itu butuh oksigen lebih banyak, maka paru-paru menghirup udara banyak-banyak, lalu terengah-engah. Berbarengan dengan itu, mata menjadi lebar. Kenapa menjadi lebar? Supaya pupil warna hitam mata kita itu tidak terhalang. Karena kalau kita normal begini kan, bunderan hitam itu sebagian ketutup kelopak mata. Terus sih kalau ketakutan terbuka supaya bisa menyerap sinar lebih banyak. Menyerap sinar lebih banyak itu berarti lebih awas, lebih cermat. Nah, itu bariqal basar. Karena ketakutan. Jadi ini body language ya, bahasa tubuh, bahwa saat hari kiamat terjadi, mata itu terbelalak-belalak. Bahasa tubuh artinya orang pada ketakutan luar biasa. Terus situasi alam, wa khasafal qamar, bulan itu menjadi redup, wa jumi'a syamsu wal qamar, semua planet-planet akan digabungkan. Kok bisa bilang planet-planet? Itu kan disebut hanya matahari dan bulan. Kini ada kaidah bahasa, kadang-kadang kita menyebut sebagian, tapi maksudnya seluruh. Allah menyebut matahari dan bulan bergabung. Matahari itu kan inti dari galaksi. Terus dari matahari itu ada planet-planet termasuk bumi. Ada di antara planet-planet ini dikitari oleh planet-planet yang lebih kecil. Kita nyebutnya satelit. Jadi Allah menyebut matahari dan satelit ini bergabung. Artinya semua planet-planet ini mulai dari yang paling besar sampai dengan yang kecil akan bergabung. Wajumnya asyamsu. Kenapa bergabung? Itu tadi kan alam raya ini nanti akan dipersempit, contraction, melalui terjadi contraction. Nah, ketika contraction itu planet satu dengan yang lain itu akan makin mendekat dan bergabung. Saat itu ada planet-planet yang sinarnya menjadi redup. Kalau mau mengetahui sinar redup itu, kita buka Google gampang, bahwa ada planet-planet yang mengalami keredupan kemudian mati. Nah, itu teorinya insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham daripada saya. Jadi daya sinarnya itu, pancarannya itu menjadi makin kurang, mungkin pembakarannya itu menjadi makin berkurang, kemudian mati. Jadi bintang-bintang itu ada yang mati ya. Dari sekian banyak itu ada yang mati, tidak lagi bersinar atau tidak lagi memantulkan sinar. Nah, itu wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, semua planet itu digabungkan. Ketika bergabung kan berarti planet-planet itu sekarang makin jauh. Jadi bergerak makin jauh. Nanti akan terhenti dan nanti akan bergerak makin dekat. Coba pertanyaannya, pergerakan dari sempit menjadi lebar atau makin menjauhnya planet-planet dan perjalanan baliknya, mana lebih cepat? Balik. Kenapa? Karena sekarang ini makin menjauhnya itu energinya dari luar. Karena energinya dari Big Bang tadi, dari pemisahan alam si planet tadi, dari pemisahan, terus ini planet ini didorong oleh hasil ledakan tadi, dan itu masih berlangsung. Nanti kalau tenaga lempar ini habis, akan terhenti. Nah, karena ini
tadinya satu, mereka punya daya tarik. Jadi daya tariknya ini internal. Karena daya tariknya internal, maka pergerakan menjadi cepat sekali. Dar habis, ya, dar itu kemudian terjadi terbakar. Lalu karena tadi asalnya satu menjadi dua, ketika berkumpul lagi menjadi satu, menjadi hilang. Ya, ini teorinya kalau kita sederhanakan teori matematika, dari nol dibelah. Kalau plusnya 1 juta, minusnya 1 juta. Kemudian kalau digabung plus 1 juta dan minus 1 juta jadi berapa? Jadi nol. Ya, alam raya ini nanti akan menjadi satu, terus hilang, sirna. Nah, itu terjadinya hari kiamat, awalnya semacam itu. Kenapa terjadi semacam itu? Saya sudah menerangkan ayatnya, saya kutipkan, yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Pada waktu terjadi contraction itu tadi, contraction ruang kita nggak bisa bayangkan. Lalu Allah memberi contoh benda yang bisa dilihat. Allah ketika membuat contractionnya alam raya ini, ibaratnya kertas yang lembaran kemudian digulung ya, menjadi kecil, nanti menjadi hilang gitu ya. Jadi katayyis sijil lil kutub, seperti Allah itu menggulung lembaran dari kitab. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami dulu memulai penciptaan kami kembalikan. Nah, ini termasuk ciri khas makhluk Allah, ciri khas Allah menciptakan. Allah menciptakan itu dimulai dari satu titik, nanti akan berkembang, nanti akan kembali ke titik asal lagi. Alam raya dari tidak ada menjadi ada, nanti kembali tidak ada. Kita lahir tidak tahu apa-apa, bayi kita tidak tahu apa-apa, terus ada Allah dibuat makin pinter, satu saat kembali makin pikun menjadi nggak tahu apa-apa. Ya, kita dulu lemah, terus menjadi makin kuat, satu saat akan lemah lagi. Negara asalnya lemah, begitu dia makin kuat, makin adigang-adigung gitu, terus tunggu satu saat dia akan hancur, kembali lagi gitu. Jadi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami dulu memulai, kami ulangi. Jadi mengulangi itu pengertiannya kan bisa membuat lagi ya. Nangis lagi. Tapi yu'iduh itu bisa berarti reverse. Di sini yang artinya reverse. Reverse itu kita maju terus mundur. Reverse itu mundur.